Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Tanti dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Yang artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran materi tentang iman kepada qada dan qadar. Di antara tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis qada dan qadar dengan contohnya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang keempat, yaitu siswa membuat paparan tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum masuk kepada materi pembelajaran, Ibu akan bertanya, apakah kalian tahu apa itu qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang keenam. Qada menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Nah, sedangkan menurut istilah, qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman ajali. Apa zaman ajali itu? Zaman ajali adalah zaman sebelum diciptakannya manusia. Qada disebut juga dengan sunatullah, yang artinya ketetapan Allah. Nah, sedangkan qadar itu secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah yang terjadi pada makhluknya dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Nah, kadar ini sering disebut juga dengan takdir. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang dalil. Dalil beriman kepada qada dan qadar itu ada di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri itu telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan jenis-jenis takdir dan contohnya. Nah, takdir itu dibagi menjadi dua. Ada takdir mubrom dan takdir mu'alaq.
Takdir mubrom adalah ketetapan Allah yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia, contohnya kematian. Karena setiap manusia telah ditetapkan dan ditentukan batas usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu takdir mualak. Takdir mualak itu adalah ketetapan Allah yang masih tergantung dengan ikhtiar manusia. Nah, dalam arti lain bahwa Allah memberikan ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh makhluk tersebut. Contohnya seperti rejeki. Nah, seseorang tidak akan mendapatkan rejeki jika seseorang itu tidak mau berusaha untuk mendapatkan rejekinya. Sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih sikap kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang bisa kita lakukan untuk menyikapi takdir Allah adalah yang pertama, yaitu ikhtiar, usaha. Yang kedua yaitu doa, memohon kepada Allah. Yang ketiga yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah. Yang keempat yaitu syukur, selalu bersyukur kepada Allah. Yang kelima yaitu sabar. Sabar dan tabah dalam menghadapi ujian dan ketetapan Allah. Hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Di antara hikmah beriman kepada kodo dan kodar, itu diantaranya yang pertama, menyadari bahwa semua ketetapan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu mendorong manusia bekerja keras sebagai bentuk dari usaha. Yang kelima yaitu mendorong manusia untuk dekat kepada Allah melalui doa. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu bahwa beriman kepada kodo dan kodar akan melahirkan sikap optimis, tidak mudah putus asa, sebab yang menimpanya yakni sebagai ketentuan yang telah Allah takdirkan kepadanya. Nah, oleh karena itu, jika kita tertimpa musibah, maka harus bersabar. Sebab buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Sebaliknya, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Karena dalam kaitannya dengan takdir, seyogianya lahir sikap sabar dan tawakal yang dibuktikan sesuai dengan kemampuan untuk mencari takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan apa yang tadi Ibu jelaskan terkait materi kodo dan kodar? Semoga dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya untuk menutup pembelajaran kali ini, kita membaca doa sesudah belajar dulu bersama-sama. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya i'ada hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.